lagi menunggu istri solehan. Kalau aku dong. Bukannya besok itu ada UTS ekonomi Islam ada yang tentang distribusi pendapatan sama kekayaan. Udah hafal? gitu. Ya nggak hafal-hafal juga sih, asal tahu pembahasannya aja. Kan ada distribusi itu, kita harus tahu distribusi itu apa menurut Islam, terus apa dampaknya sama masalah distribusi itu apa, terus kebijakan distribusi dalam ekonomi itu gimana, sama penerapannya dalam rumah tangga sama negara. Distribusi kekayaan itu seperti apa, itu yang apa yang namanya, ya paling itu yang masuk nanti masalah-masalah kayak gitu. Ya kamu udah? Udah apa? Distribusi udah belajar? Belum, tenang aja teh, santai. Loh, terus bukannya yang di distribusi pendapatan itu kan ada beberapa masalah. Nah kalau yang masalah itu yang pertama itu kan bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan. Ya. Terus itu bagaimana itu distribusi pendapatan yang harus dilakukan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai pendapatan. Nah terus ada juga siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan di masyarakat itu juga. Selain masalah-masalah itu kan juga ada dampak distribusi. Yang pertama itu kan bagaimana dalam konsep Islam itu distribusi pendapatan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antar satu dengan yang lain, biar tidak ada saling gimana kesenjangan. Terus juga terus juga kan ada seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Contohnya itu kayak jual-jual minuman beralkohol, narkoba, kayak gitu-gitu Yang haram, barang yang buruk. Terus ada juga kan negara itu harus bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok kayak gitu. Terus yang terakhir itu kan negara punya tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi, nah kayak gitu. Terus itu gimana? Kalau tidak itu udah sebenarnya udah di udah ada pembahasannya kan dalam prinsip distribusi dalam sistem Islam itu ada yang namanya laba rugi. Nah sedangkan sendiri kalau dalam Islam itu kan laba sama rugi itu kan nggak boleh. Jadi kan misalnya kita harus mendapatkan maksimum gitu kan. Jadi dalam situ kita nggak boleh terlalu banyak mengambil untung. Dalam menentukan labanya Nggak boleh terlalu banyak. Jadi seandainya kita jual 1.000, terus dengan kita ambil itu harganya 2.000 gitu kan, itu nggak boleh. Soalnya riba sama laba itu jika terlalu banyak nanti akan berdampak seperti adanya korupsi, adanya yang lain-lain. Kan cuma contoh secara kecil. Nah itu. Nah yang lain itu ada kan tadi Teteh juga udah nyebutin yang namanya keadilan dalam distribusi. Keadilan dalam distribusi itu kalau Islam sendiri kan udah ngejelasin yang namanya keadilan itu ketika satu sama lain juga ngerasakan hal yang sama. Kalau dalam ekonomi itu pusat benda satu sama yang orang satu sama orang yang lain mendapatkan hal yang sama, itu keadilan. Atau tidak adanya maksudnya hal-hal yang dibohongkan dalam kalau jual ini bahasanya dibagus-bagusin padahal nggak bagus. Jadi juga keadilan dan kejujuran. Apa biar laku kan? Itu. Nah makanya tadi kan dalam kita ngomong kan bahwasanya distribusi itu berlandasan kejujuran, keadilan dan sebagainya. Nah ini salah satu tokoh dalam Islam itu menguatkan bahwasanya siapa sih tokohnya, Muhammad Syarif itu ngomong bahwasanya distribusi ekonomi yang paling penting dilakukan untuk menciptakan yang namanya kesejahteraan masyarakat itu merupakan bagian dari komitmen persaudaraan dan umat. Jadi satu sama lain itu gitu loh, untuk menciptakan distribusi yang adil yang dapat dengan merealisasikan hal-hal yang telah menjadi prinsip Islam, contohnya zakat, wakaf, terus wasiat, kayak gitu kan. Nah kalau tadi ada Teteh juga ngejelasin yang namanya kepemilikan umum.
Nah, kepemilikan umum, kepemilikan Pribadi. pribadi. Nah, kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi itu sebenarnya bukan kalau secara teori kan kita kepemilikan berarti ya udah ini milik kita. Tapi kalau dilihat secara Islam, dalam harta kita itu masih ada 2,5%-nya itu Oh, yang 2,5%-nya. Buat Eh, orang yang yang pantas, yang pantas, orang butuhkan kayak fakir miskin, orang lain, nah kayak gitu. Nah kalau sebenarnya hak pemilikan pribadi itu kalau dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada, karena kita menganut paham bahwasanya barang-barang yang kita miliki sekarang itu adalah barang-barang milik Allah semuanya. Jadi kita tuh cuma dapat titipan. bahasanya titipan, Ah. cuman kan tetap kalau kita lihat ini kita yang usaha itu yang kita dapatkan, kalau itu kan gaji. Itu mungkin ada lagi nih mau ditanya gimana? Ya, yang paling bagus itu distribusi itu mengaplikasikannya itu kepada rumah tangga sama pemerintah. Gimana tuh? Kalau sama rumah tangga itu pertama sodako. Sodako di sini kan ada banyak anunya, apanya? Macam-macamnya. Banyak. Pertama itu namanya nafako. Nafako, apa itu? Nafako itu di sini apa ya? Kewajiban tanpa syarat dengan menjadikan kebutuhan yang diberikan kepada pihak atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, Oh iya. terus yang kedua zakat. Zakat itu kewajiban seorang muslim. Nah, kita kan semua muslim kan? Tiap tahun sekali. Ya enggak lah. Nah, di sini maksudnya untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu, artinya orang yang membutuhkan. Nah, terus yang Berapa ketiga, persen? Hah? Berapa persen? 2,5 kalau nggak salah. Oke. Ya. Sip. Nah, yang ketiga itu udia. Apa? Udia itu kayak kita kurban, biasa kurban di apa? Oh, kurban. Idul Adha. Ah. Itu. Nah, terus yang keempat itu warisan, pembagian harta biasa. Kayak kalau ada orang tua yang meninggal, pembagian hartanya kepada siapa? Nah, itu. Terus yang ketiga itu musada. Apa itu? Musada di sini adalah kepada bantuan kepada orang lain yang terkena musibah, kayak biasanya ada orang kena bencana, nah, itu. Terus yang terakhir ini jiwar. Jiwar di sini diberikan kepada tetangga. Nah, hal ini dianjurkan oleh Nabi yang diungkapkan dalam hadis berikut. Ya, itu. Apa hadisnya? Hadisnya lupa. Nah, berarti habis ini boleh belajar hadis. Belajar hadis. Belajar Hadis sahih gitu Iya. lah. Terus Hah? apalagi yang kalau negara Ya. gimana? Kalau negara di sini yang penting kita prinsipnya ini prinsip adil kalau di negara. Nah, yang pertama itu strategi pembangunan yang berbasis apa ya, kayak adil dalam Islam yang menjanjikan itu dalam negara itu. Yang pertama itu adalah sistem penyaringan atau filter. Ya, yang terdiri dari masalah syariah, mekanisme dan harga di pasar. Yang kedua, mendorong para agen ekonomi untuk melakukan pemuasan kebutuhan tanpa menghindari atau merusak, membahayakan lingkungan. Nah, itu. Berarti tidak boleh merusak lingkungan. Nggak boleh lah. Boleh tidak boleh ngerokok berarti. Nggak boleh. Nggak boleh. Rokok itu makruh. Makruh itu yang dibenci dengan makruh itu dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Terus yang ketiga itu rekonstruksi terhadap sosial ekonomi dengan tujuan pemerataan kesejahteraan, menghindari perbuatan ria dan reformasi sistem keuangan untuk mendukung terwujudnya dari tujuan-tujuan yang Tadi. 1 dan 2 itu tadi. Nah, itu. Terus itu perbedaan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam sama klasik itu apa? kalau tadi kan kita udah ngomong nih ya beberapa masalah tentang kalau dan sudut pandang Islam sendiri. Nah kalau seandainya yang klasik, kalau tadi kan udah ngomong kalau secara klasik atau yang namanya apa ya, kapitalis biasanya ya, itu lebih dimana kita kalau udah ngomong yang namanya pendapatan dan kekayaan itu kita akan bahasanya mengoptimalkan seoptimal mungkin gitu loh. Jadi apa namanya ya, mau jadi kayak kalau tadi kita dibalik, kalau seandainya kita jual 1000 bolpen ini dengan harga 1000 terus kita ambil 2000 tapi masyarakat masih banyak yang mau beli, ya nggak apa-apa gitu loh, karena memang bahasanya itu laba yang kita dapat gitu. Jadi perbedaannya ada di laba pertama, terus ada di apa ya, bukan teori sih, landasan pikir yang diambil. Kayak kalau kita memang Islam berarti kan mengutamakan yang namanya
kesejahteraan, keadilan gitu. Kalau ke sejarah yang klasik itu lebih ke mana penekanannya pada kayak gimana kita bisa memperkaya diri sendiri, terus bagaimana kita bisa hidup dan tidak melihat yang namanya kesenjangan yang ada gitu. Beli dulu ya. Kenapa? Belajar hadis. Main futsal. Ya hati-hati. Ya, hati-hati Sule.